سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Baqarah. Sudah memasuki ayat ketiga. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi atau nama lainnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Jadi bukan turjaman Al-Mustafid, tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada disebutkan tiga hal di sini. Yang pertama beriman kepada hal gaib, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga orang yang berinfak. Ini ayat ini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ini namanya bayan tafsili namanya. Artinya Allah ingin memberitahukan kelompok mana yang bisa dapat petunjuk dengan Al-Quran. Jadi makanya di sini ada dua kelompok. Kata Imam Syaukani ada dua kelompok. Kelompok yang dapat petunjuk dari Al-Quran, kelompok pertama itulah ayat 3. Kelompok kedua ayat 4. Kita nanti bisa menilai diri kita. Kita dapat petunjuk enggak? Setiap hari kita baca Quran, kok ada pengaruh apa-apa di hati? Setiap hari kita baca Quran, baca terjemahan, kok nggak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang kita sikapi kelompok yang pertama dulu. Berarti kalau kita tidak ada di dalam hati kita kelompok yang pertama ini, anda pelihara petunjuk. Artinya apa? Sehebat apapun kita, Al-Quran tidak bisa menjadi petunjuk bagi kita. Jadi makanya kelompok pertama ini kata Imam Syaukani adalah kelompok yang dapat petunjuk dari Al-Quran. Kelompok kedua begitu juga. Kelompok kedua itu bukan kelompok orang beriman lagi, tapi kelompok ahlul kitab. Ya, nanti akan kita lihat. Dua-dua kelompok ini akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Maka ketika mereka mendengar Al-Quran, Al-Quran itu menjadi membekas di dalam hatinya dan menjadi petunjuk bagi dia. Sekarang kita ke kelompok yang pertama dulu. Kelompok yang pertama ini ada 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang mereka itu beriman kepada hal gaib. Iman itu bagaimana? Kita kembali saja ke dalam tafsir Al-Baydawi karena yang kita gunakan adalah Imam Al-Baydawi. Yang dikatakan iman itu dia harus majmu'un salah satu umurin. Harus ada 3. Baru seorang dikatakan beriman. Jadi tidak sembarangan orang saya beriman kepada Allah. Kalau tidak ada 3 unsur ini, dia bukan orang beriman. Unsur yang pertama, i'tiqadul haqqi. Dia yakin kebenaran itu. Dia yakin dalam hatinya. Kalau seorang tidak yakin kepada kebenaran, dia tidak beriman. Yakin kepada kebenaran. Dia salat, kenapa? Karena dia yakin. Salat itu adalah perintah Allah. Secara i'tiqad dia yakin. Itu orang beriman. Karena ada orang salat tidak yakin. Karena yakin. Kenapa salat? Lihat orang lain salat, kita salat juga. Jadi i'tiqad al-haq itu tidak ada dalam hati dia. Satu. Yang kedua wal ikrar bihi. Kita melafadzkan dengan mulut kita. Saya yakin kalau kita beribadah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat, menurunkan keberkahan. Ini maksudnya al-ikrar.
Karena ada orang yakin ketika ikrarnya tidak berani apa, betul apa enggak? Ya, nembak. Dua. Yang ketiga wal amalu bi muqtadahu indal jumhur. Semua jumhur ulama sepakat yang dikatakan iman itu, yang ketiga itu harus beramal. Maka kalau tidak beramal tidak beriman. Sekarang kita lihat apa kata Imam Al-Baydawi. Faman akhalla bil i'tiqadi wahdahu fahuwa munafiq. Tadi kan ada tiga. Yang pertama i'tiqad, yakin. Yang kedua aqarra bil lisan, dengan lidahnya. Yang ketiga al-amal, dia berbuat dengan perbuatannya. Kalau dari tiga ini yang kosong cuma satu kosong. Artinya faman akhalla bil i'tiqad. I'tiqad tidak ada dia. Dia cuma lafazkan dengan mulut saja dan dia beribadah. Ini orang apa ini? Fahuwa munafiq. Itulah orang munafik. Orang munafik dia ngomong saja, dia berbuat saja, tapi i'tiqadnya tidak ada. Seperti munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berikrar saja, Islam itu begini, kita salat, kita beribadah, dia salat bukan tidak salat, tapi i'tiqadnya yang tidak ada. Maka ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, itu hampir 300 orang itu mereka lari dari perang. Kenapa? Karena mereka takut, tidak yakin. Gedulung ya Allah, mana mungkin gedulung ya Allah. Itu pasukan Abu Sufyan 10.000 orang. Pasukan kita cuma 1.000 orang ketika di Madinah. Ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Maka 300 orang munafik melarikan diri. Maka yang tinggal cuma 700 orang lagi. Maka hati-hati. Kalau kita cuma pandai ngomong saja, kita pandai beribadah saja, kita tahajud, kita umrah, kita salat malam, kita salat witir, tapi hati kita tidak yakin. Oh bodoh ya Allah dijaga katanya. Kalau seandainya kosong, satu ini saja yang kosong, maka orang itu sudah dikategorikan orang munafik. Yang kedua, waman akhalla bil ikrar fakafirun. Seorang yakin dengan hatinya, dia yakin dengan hatinya dan dia beribadah, tetapi dia tidak mengikrarkan dengan lidahnya. Ini orang kafir namanya. Siapa yang mana contohnya? Ahlul kitab. Maka ada ahlul kitab itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dalam surah Al-Baqarah sudah jelas. Siapa itu orang kafir? Kafir itu adalah ahlul kitab. Kenapa mereka dikategorikan kafir? Mereka yakin Taurat itu diturunkan oleh Allah. Mereka yakin hukum potong tangan itu yakin. Mereka yakin orang berzina itu diraja. Mereka yakin. Tapi mereka tidak berani mengikrarkan dan memberitahukan orang lain. Ya, menutupi diri. Baik nepegah. Ini orang ini kafir. Ya, dua. Yang ketiga, waman akhalla bil amali fa fasiqun. Barang siapa yang nomor tiganya tidak ada, amal tidak ada. Dia yakin kepada Allah, diikrarkan dengan lidahnya, tapi dia tidak beramal. Ini orang fasik namanya. Orang fasik. Ya. Dia tahu salat itu wajib. Ya. Dia tahu kalau tidak salat maka hukumannya begini, diikrarkan lagi dengan mulutnya, salat itu wajib. Tapi hendak temayang. Ini orang fasik namanya. Jadi makanya iman itu yang pertama yang dapat petunjuk dari Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang yakin dengan hatinya, mereka yang mengikrarkan dengan lidahnya, mereka yang bekerja, berbuat apapun perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kategori di sini itu disebutkan bil ghaibi, dengan hal-hal gaib. Ya. Ba di sini Syekh Tantawi mengatakan itu ba ikrar namanya. Ba ikrar ikrar waqtiraf. Ba pengakuan diri. Makanya dikatakan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi, dia mengakui kalau hal gaib itu ada. Dia yakin kalau hal gaib itu ada. Gaib itu ada dua. Ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi, sesuatu hal yang tidak diketahui oleh manusia karena dia tidak hadir dan tidak datang ke situ. Ini contoh, sekarang ada acara di sebuah masjid. Ditanya oleh teman kita, "Hai saya ceramah masjid." Oh, mana ada debu. Karena anak saja ada dia. Berapa orang yang hadir di sana? Nggak tahu juga. Ini namanya gaib nisbi. Gaib nisbi. Ya. Kita tidak tahu karena kita tidak hadir ke sana. Satu. Yang kedua gaib mutlak. Gaib mutlak tidak ada yang bisa mengetahui hal gaib kecuali Allah. Apa yang terjadi besok? Tidak tahu.
kecuali diberitahukan oleh Allah. Wahai malaikat, besok akan terjadi musibah besar di negeri ini, di negeri ini, di negeri ini. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya gaib mutlak. Si fulan akan meninggal besok, gaib mutlak. Kejadian ketika sakaratul maut seperti ini, gaib mutlak. Kita tidak tahu kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita sebagai umat Muhammad. Gaib mutlak sebagian sudah diberitahukan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Dan rugilah orang umat Muhammad itu yang dia diturunkan Al-Qur'an kepada mereka tetapi dia tidak tahu isi Al-Qur'an itu. Maka rugi sekali dia. Karena di dalam Al-Qur'an diberitahukan oleh Allah gaib mutlak. Bagaimana tanda-tanda kiamat? Kamu kalau di alam barzah apa yang kamu lakukan? Ketika kamu di surga apa yang kamu lakukan? Di neraka apa yang kamu lakukan? Ketika di padang mahsyar apa yang kamu lakukan? Bagaimana kondisi di padang mahsyar? Bagaimana kondisi di alam barzakh? Ini semua gaib mutlak yang tidak diketahui oleh makhluk satu makhluk pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja tidak tahu, malaikat saja tidak tahu, Nabi Muhammad saja tidak tahu, kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Muhammad ketika mau meninggal, mau wafat, kan diberitahukan oleh Allah. Tetapi diberitahukan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Pemberitahuannya bukan kamu mau meninggal besok, tidak. Ya. Allah mengatakan ini tugas kamu sudah selesai. Mana sudah selesai apa? Hana lebur. Berarti hana lebur ya meninggal setelah itu. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sekarang kamu tugasnya tidak ada dakwah lagi. Kamu duduk saja di masjid beristighfar saja. Kalimat ini dimaknai oleh Ibnu Abbas, Rasulullah tugasnya sudah selesai. Sudah selesai tugasnya. Selama 23 tahun habis tugas. Kalau sudah habis tugas, siap-siap saja untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ASN atau apapun dia. Ini sudah umur 60. Ya, sudah pensiun. Ini pegawai pensiun. Sudah umur 58. Sudah umur 65. Ini sudah pensiun. Dia tahu, Pak. Maka ketika sebelum sampai umur 60, dia sudah siap-siap dulu. Sudah siap-siap dulu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Makanya orang yang yakin secara i'tiqad dia yakin dengan mulutnya, dia yakin dengan amal ibadahnya terhadap sesuatu hal yang gaib, dia salat. Untuk apa salat? Dapat rahmat Allah. Rahmat Allah kan tak nampak. Mana pahala Allah? Kan tak nampak. Orang yang salat dapat pahala 20 juta pahala. Dia yakin betul karena itu adalah gaib mutlak. Dia yakin dengan janji Allah dalam Al-Qur'an. Dia yakin dengan janji Rasulullah SAW di dalam hadis. Makanya dia salat. Makanya dia bersedekah. Makanya ada orang yang tidak pernah bersedekah tapi tidak yakin. Ini ada bersedekah, harta dilipat gandakan, yang habis peng bersedekah di orang. Hari ini bersedekah, besok bersedekah, habis duit. Hari ini kita membantu rakyat yatim, bantu lagi, habis duit. Ini orang ini tidak pernah dapat petunjuk dari Al-Quran. Ya. Maka kita harus introspeksi diri dulu. Kenapa setiap baca Quran kok nggak ada petunjuk di diri saya ini? Katanya Pak Doni ya Pak. Kita lihat dulu ada nggak kategori ini dalam tubuh kita. Kalau tidak ada, jangan pernah harap dapat petunjuk dari Al-Quran. Beribu-ribu kali kita dengar Al-Quran, tidak akan pernah dapat petunjuk. Ya, biasa saja. Ini yang pertama. Kelompok pertama, kategori yang pertama. Ya, ini kelompok pertama dulu ini, kategori yang pertama. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang beriman. Ya, kelompok orang beriman. Kelompok umat Nabi Muhammad SAW. Ini kelompok yang pertama. Kategori yang pertama ini, ya alladzina yu'minuna bil ghaib. Sudah. Sekarang yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka itu mendirikan salat. Apakah cukup ambil wudu kemudian salat Allahu Akbar? Allahu Akbar, sami Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya sudah salat. Apakah salat seperti itu? Imam As-Sa'di mengatakan yang dikatakan salat itu adalah hudurul qalbi. Hati ini hadir juga di sini. Kita berangkat dari rumah, hati tinggal di rumah ini, Pak. Yang jak kena tubuh, yang jak kena. Ya, ketika kita salat hati masih di rumah sana. Ya. Ini bagaimana salat itu hati dan tubuh salat. Seperti kita nonton bola. Enggak ada orang nonton bola tubuh saja di sini, hati lepas hana, dua-dua dia hadir. Ketika seorang nonton bola hati di situ, tubuh juga ada di situ. Ya. Masa kita salat tubuh di sini, hati tak kemana-mana hati.
Maka nggak heran kalau kita salat Allahu Akbar. Yang hati deh, hati merawi-rawi. Ketika assalamualaikum, oh salat apa ini? Ya, salat apa? Mungkin dia pun membayangkan. Nggak tahu dia. Ya, kenapa? Karena hatinya tidak hadir. Ini Imam As-Sa'di, beliau mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW. Apa dalilnya? La salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, tidak ada pahala, tidak diberikan pahala, tidak diperhatikan oleh Allah. Tidak ada gunanya salat kecuali seorang itu sadar kalau dia sedang salat. La salata liman la aqila biha. Tidak ada salat. Kalau kita sudah salat 30 tahun, yang sadar cuma 1 tahun, pahalanya 1 tahun saja. Kalau kita salat selama 60 tahun, yang sadar cuma 1 bulan saja, 1 bulan saja dapat pahala. Kalau kita salat subuh tadi, yang sadar ketika salam saja sadar ya. Itu saja sadar, maka dapat pahala di situ saja. Maka jangan pernah harap pahala dari pertama sampai terakhir. Makanya la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, tidak ada pahala salat, tidak membekas salat bagi dia kalau dia itu tidak sadar kalau dia sedang salat. Bagaimana bisa sadar? Hudurul qalbi. Maka hati itu juga harus hadir. Kenapa ketika kita ini liburan, Pak, liburan. Jak gede Eropa, jak gede Malaysia. Itu kalau liburan dua-dua datang, Pak. Hati dengan tubuh datang. Sehingga dia nikmati liburan itu, mengadah liburan itu. Kenapa dia nikmati? Karena hatinya hadir ke sana. Kenapa dia nikmati? Ketika pergi ke Singapura, mengadah Singapura membekas. Kenapa? Karena tubuh dia hadir, hati dia hadir juga. Tidak ada orang pergi ke Singapura hatinya masih di Indonesia, tidak ada. Maka dia nikmati itu. Maka kalau ingin menikmati juga ibadah, hadirkanlah dua-dua hal ini. Maka akan muncul kenikmatan. Orang yang menghadirkan hati dalam beribadah, salat subuh tadi nikmat bagi dia. Mengadah hati, ya. Nanti habisnya ada terbayang Tuhan, mengadah hati. Artinya apa? Dia salat dengan tubuh dan hatinya. Jadi bukan tubuhnya saja. Kalau orang salat dengan tubuhnya, ya hidro ya Pak. Seperti orang tertidur, hidro ya Pak. Hatinya dah kemana-mana sudah. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ada juga yang mengatakan itu makna mendirikan salat itu apa? Ya. Mendirikan salat itu itmamul arkan wal wajibat wasyurut. Sempurna rukun, sempurna wajib, kemudian sempurna syarat. Makanya salat itu tidak sah kalau kita salat belum masuk waktu. Tidak ada sah salatnya. Ya. Jadi makanya dikatakan yuqimuna salah, ada yang mengatakan lagi tambah 3 lagi. Syaratnya sudah sampai waktu zuhur, maka sah. Kalau kita salat tadi belum sampai waktu subuh, kita salat jam 3 malam. Belum masuk waktu subuh. Ketika habis salat terjaga kita. Katakanlah kalian nyokatan, hana pupu kalian semayang pun, tidak sah juga salat kita yang tadi. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Syaratnya nggak lengkap. Atau kita salat, syaratnya nggak lengkap, menutupi aurat. Tidak tutup aurat kita salat. Ya, nih Pak. Maka salatnya juga tidak sah. Ya. Atau syaratnya tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Kita tidak berwudu. Syarat sah salat itu harus berwudu. Kita tidak berwudu, maka salatnya tidak sah. Maka harus lihat dari semua komponen. Wal arkan, rukun-rukunnya juga harus sempurna. Kita harus tahu rukun salat itu apa. Jangan lihat orang lain salat, kita salat juga. Maka kalau rukun di dalam salat itu tidak kita lakukan, maka salatnya batal. Ini setiap hari kita salat, tapi kita tidak tahu rukun salat itu yang mana. Maka ketika kita tidak tahu, kita meninggalkan satu rukun saja, maka salatnya tidak dianggap oleh Allah. Tetapi kalau kita meninggalkan wajibnya saja, kita boleh sujud sahwi. Kita boleh sujud sahwi. Tapi kalau rukun tidak. Termasuk sujud itu rukun. Ya, Pak. Kita lupa sujud. Biasanya kan 2 kali sujudnya tinggal sujud, Pak. Allahu Akbar sujud. Setelah sujud, Allahu Akbar langsung Pak. Kalau kita ketahui kita belum sujud tadi, rakaat pertama masih sekali sujud, diberitahukan oleh orang lain, Bapak tadi sujudnya sekali, Pak. Oh, saya mau sujud sahwi. Oh, hanya sujud sahwi, ulang sembahyang. Ulang salat tak boleh sujud sahwi. Gimana sujud sahwi, Pak? Sujud sahwi berlaku untuk wajib salat. Kita lupa baca itu yang wajib, maka harus sujud sahwi. Salah satunya ini wajib.
Allahu Akbar, ketika rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan itu wajib. Bacaan pertama, bacaan kedua sunnah, bacaan ketiga juga sunnah. Duduk di antara dua sujud itu wajib. Kalau kita lupa bagaimana diberi teh duduk di antara dua sujud, saya sujud sahwi. Tetapi kalau rukun tidak bisa. Makanya salat itu, mendirikan salat harus paham betul mana rukun, mana wajib, mana syarat. Kita beli aja bukunya kecil, buku ini. Ada buku tuntunan salat. Itu saja bisa kita pelajari. Kita lihat mana rukunnya, mana wajibnya, bagaimana cara berwudu. Ini orang seperti ini orang yang dapat petunjuk dari Al-Quran. Tapi kalau dia sangat cilek-cilek salatnya, jangan pernah harap dapat petunjuk dari Al-Quran. Ya, hidupnya terus seperti itu, terus seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, nanti kata Rasulullah, pada akhir zaman nanti ada orang salat 60 tahun kata Rasulullah. 60 tahun dia salat. Berarti kalau 60 tahun dia salat, umurnya bukan 60. Umurnya bisa saja 70, bisa saja 80. Kalau dia mulai salat pada umur 10 tahun, maka umurnya 70 tahun. Rasulullah mengatakan nanti pada akhir zaman ada orang tidak pernah tinggal salat, 60 tahun dia salat. Tapi sayangnya, satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi dia salat. Rugi banyak. Salah satunya tidak ada hudurul qalbi. Kalau seorang tidak ada hudurul qalbi, tidak akan pernah diterima salatnya. Bagaimana mau diterima salat kalau dia tidak sadar dia sedang salat? Bagaimana mau diterima salat kalau dia tidak khusyuk dalam ibadah salat? Atau yang kedua, dia tidak alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Atau syaratnya itu tidak cukup ya. Bagaimana mau diterima syaratnya? Dia salat tetapi bukan pada waktunya. Kecuali nanti ada di dalam Islam itu ada fikih jamak, salat jamak. Salat jamak kasar. Menjamakkan jamak takhir, jamak takdim itu sudah berbeda. Ini aturan memang sudah ada. Kalau kita dalam perjalanan lakukanlah jamak. Mau jamak takdim atau jamak takhir atau jamak kasar. Ya. Kitanya mau jamak ada dulu nih, Pak. Maka di dalam tuntunan salat itu ada semuanya. Paling enggak dalam bahasa Indonesia saja bolehlah untuk supaya kita mengetahui apa itu salat jamaah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang kedua. Ini yang dapat petunjuk dari Al-Quran. Kelompok pertama yang dapat petunjuk dari Al-Quran sudah 2. Sekarang masih kelompok pertama juga, yang ketiga. Ya, makanya kita berlaku kita yang kelompok pertama saja. Kelompok kedua itu untuk orang lain. Ya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya minta terjemah, coba dibaca. Dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sudah, kita jangan salah paham sekarang. Ada orang mengatakan kelompok ketiga ini orang yang dermawan memberikan rezeki. Kita terbayang rezeki itu duit saja. Orang berikan duit pada orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat. Di dalam tafsir Sya'rawi, rezeki itu kata beliau, akal itu rezeki juga. Ketika dia diberikan kesempurnaan akal oleh Allah, kesempurnaan ilmu oleh Allah, dia mengajarkan orang lain, itu termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian masuk juga al-quwwah. Al-quwwah itu apa? Kekuatan fisik. Seorang yang diberikan kekuatan fisik oleh Allah, dia membantu orang lain, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya sudah memberikan kepada dia kekuatan fisik dan dia membantu orang lain. Itu juga sudah bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau kekuatan apa? Kekuatan fisik. Ada satu lagi ya, ini watawatu. Tawatu itu apa? Merendah diri. Seorang yang merendah diri, ini artinya kajian tasawuf. Dia mengajarkan tasawuf lagi kepada orang lain. Orang yang seperti ini akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Ya, ini artinya apa? Dia sudah tahu tawadu itu begini, diajarkan orang lain lagi untuk bersifat tawadu. Ini juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita perhatikan baik-baik kalimat ini. Wa mimma itu dari 2 suku kata. Yang pertama mim, yang kedua ma. Maka digabung menjadi wa mimma. Maknanya apa? Maknanya litab'id. Tidak semuanya tetapi sebahagian saja. Sebahagian harta kita infakkan. Sebahagian apa ilmu kita berikan ke orang lain. Sebahagian kekuatan kita bantu orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini orang seperti ini dapat petunjuk dari Al-Quran.
Contoh, kalau kita tidak punya harta bagaimana caranya? Karena ketika di Madinah ada dua kelompok. Ada dua kelompok orang beriman. Yang pertama orang miskin, yang kedua orang kaya. Ketika mereka salat, yang miskin ini salat juga, yang kaya juga salat. Ketika habis salat, orang yang kaya ini mereka keluar dan mengumpulkan anak yatim, fakir miskin, dia bagi-bagi harta. Kelompok yang miskin tadi apa? Duduk dengingin. Mereka salat tadi sama seperti kita. Mereka bersedekah, kita tidak punya duit, maka kita tidak bisa bersedekah. Kita sudah kurang pahala kita. Tidak ada pahala lagi kita. Mereka dapat pahala sedekah lagi. Akhirnya mereka melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi di dalam masjid ada kelompok yang salat bersama kami, tapi mereka orang kaya ya Rasulullah. Unggul mereka dengan kami, setelah salat mereka berinfak bersedekah. Kami setelah salat mau infak apa, mau sedekah apa, anda tepu-tepu kamu ya Rasulullah. Ya, mereka lapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalian duduk berzikir saja, beristighfar saja, sudah bersedekah untuk diri kalian sendiri, kata Rasulullah. Kita duduk beristighfar, astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah, kita sudah bersedekah untuk diri kita sendiri supaya dapat rahmat Allah. Maka kita berzikir kepada Allah. Kita sudah bersedekah untuk diri kita sendiri. Makanya sedekah itu kalau kita lihat konteks hadis Rasulullah, bisa sedekah itu untuk orang lain dan bisa sedekah untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai lupa untuk diri sendiri juga. Ya. Sebenarnya kalau sedekah itu sebenarnya untuk orang lain dan diri sendiri juga. Ya, Pak. Tetapi Rasulullah memberikan solusi. Kalau duit tidak ada, apa-apa tidak ada, berzikir saja sudah sedekah. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada yang mengatakan begini, rezeki itu relatif, Pak. Rezeki itu relatif, bukan jabatan saja tidak. Bukan harta saja tidak. Bukan mobil mewah, rumah mewah tidak. Rezeki itu relatif. Kalau kata Imam As-Sa'di, kullu ma intafa'a bihin nas fahuwa rizqun. Setiap apa yang bisa diambil manfaat oleh seseorang itu rezeki namanya. Ya, namanya. Bagaimana itu? Kita punya tangan, kita bisa makan, kita bisa ambil, ini rezeki namanya, Pak. Kenapa? Karena bisa kita ambil manfaat. Anak kita bisa kita ambil manfaat, dia bisa mendoakan kita, itu rezeki namanya. Ya, jadi setiap apapun yang bisa kita ambil manfaat, itu maknanya rezeki. Jadi jangan kita pikir apa, dan rezeki itu relatif. Coba tanya kepada orang yang yang sakit gigi. Pak, Bu, rezeki itu apa? Pulih higanya rezeki luar biasa, pulih sakit higo. Kalau kita lihat apa punya pulih sakit higo rezeki. Orang yang nggak bisa berjalan cacat nih, atau dia ketabrak atau bapak rezeki itu apa menurut bapak? Pulih kaki jejak lagi setnya rezeki. Tanya sama orang ataupun mata, rezeki itu apa? Asal Allah sudah mengembalikan pandangan saya kembali, itu rezeki bagi saya. Maka relatif. Coba tanya sama orang yang nggak punya apa-apa, jabatan taputan, pengdan, taputan. Rezeki apa? Saya punya jabatan, saya punya harta banyak, saya punya mobil mewah, itu rezeki. Tapi coba tanya sama orang yang punya mobil mewah, orang yang punya segalanya, rezeki menurut apa? Rezeki menurut saya tenang jiwa, sudah rezeki. Ya, ketenangan jiwa ya Pak. Tanya Pak orang kaya, hanai pengahli lain ketenangan jiwa, itu rezeki yang luar biasa bagi saya. Saya punya anak saja rezeki, tapi anak tak punya saya. Saya punya anak saja rezeki, padahal harta dia banyak. Tapi rezeki itu bukan itu sama dia. Dia punya anak yang saleh, itu rezeki. Apa rezeki sama bapak? Tidur nyenyak saja itu rezeki. Karena susah sekali tidurnya. Habis duit miliaran, triliunan untuk bisa tidur nyenyak. Ya, maka relatif. Jangan kita pikir ini hanya berlaku untuk orang kaya saja, tidak. Itu relatif. Rezeki itu relatif. Sudah, ini kelompok yang pertama yang mereka akan mendapat petunjuk hudan lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Itulah ini. Kelompok pertama tadi. Sudah, sekarang kelompok yang kedua. Kita merujuk kalau di dalam tafsir lain itu tidak dibagi kelompok. Pembagian kelompok itu sesuai dengan Imam Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir. Imam Syaukani menjelaskan ini ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok orang beriman. Satu. Yang kedua, yang mendapat petunjuk dari Al-Quran adalah kelompok Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah kelompok yang diturunkan kepada mereka kitab, yaitu umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu umat Nabi Isa alaihissalam. Itu yang kelompok Ahlul Kitab. Maka di dalam Al-Quran disebutkan Ahlul Kitab itu telah dua. Apakah kelompok itu diberikan Taurat atau diberikan Injil?
Jadi makanya kelompok ini akan dapat petunjuk dari Al-Quran, tapi dengan syarat, kata Allah, dengan syarat. Syarat yang pertama, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Syarat yang pertama, ahlul kitab itu mereka bisa dapat petunjuk. Ya. Kita nanti jangan terbayang macam-macam pernah ahlul kitab ini. Ya. Apakah ada ahlul kitab sekarang? Jangankan kita katakan ahlul kitab, kitab roh hidupku, Pak. Hidupku kitab roh itu. Di dalam ajaran Taurat itu ada salat. Ada salat enggak mereka? Dalam ajaran Taurat itu ada puasa. Puasa enggak mereka? Ini puasa najilah. Puasa Ramadan itu sudah ada pada Bani Israel. Kenapa ada pada Bani Israel? Ada di dalam syariat Taurat dan Injil. Ya, kita lihat nanti dalam tafsir Al-Baydawi. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan orang sebelum kalian. Siapa itu? Bani Israel. Mereka juga puasa di bulan Ramadan. Jino naik puasa? Bagaimana mengatakan ahlul kitab? Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran mengatakan begini, wa rasulan ila bani Israel. Saya itu rasul untuk Bani Israel, bukan Nasrani, bukan untuk Yahudi. Nasrani dan Yahudi adalah dua kelompok yang sudah menyeleweng. Jadi kita jangan terbayang ahlul kitab itu Yahudi Nasrani, tidak, memang. Ahlul kitab itu adalah mereka yang berpatokan pada Taurat dan Injil. Maka Nabi Isa mengatakan, saya rasul untuk Bani Israel, bukan Nasrani. Maka setiap Yahudi itu sudah jelas dia dari Bani Israel. Tetapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Semua Nasrani itu adalah keturunan Bani Israel. Dan tidak semua Bani Israel itu Nasrani. Ya, ini dua kelompok yang menyeleweng. Kenapa menyeleweng? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzairum billah. Karena mereka mengatakan Uzair itu anak Tuhan, maka Allah murka terhadap Yahudi. Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu anak Tuhan, maka dua-dua dimurkai oleh Allah. Sehingga kita selalu baca di dalam Al-Quran Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadikan kami seperti Yahudi ya Allah yang kau benci, dan seperti Nasrani. Jadi syarat yang pertama begini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kelompok ahlul kitab yang dapat petunjuk dari Allah adalah kelompok yang yakin kepada Al-Quran yang kamu pegang ya Muhammad. Karena tidak semua ahlul kitab yakin, dia sembunyi-sembunyikan dirinya. Maka salah satunya siapa? Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal, dia tahu keberadaan Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun kita tidak tahu bagaimana matinya beliau, bagaimana meninggalnya Warakah bin Naufal, tetapi dia yakin betul, Pak. Dia yakin betul. Dia yakin betul terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul. Ya, ketika itu baru turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia yakin betul itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, kita kembali lagi. Ini maknanya apa? Orang itu dapat petunjuk tapi dengan syarat yakin dengan Al-Quran. Kalau mereka yakin dengan Taurat saja, yakin dengan Injil saja, tidak yakin dengan Al-Quran, jangan pernah harap mereka akan dapat petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti banyak kita lihat ahlul kitab itu yang mereka itu banyak yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Ketika di Madinah ada seorang laki-laki dan perempuan di Madinah yang berzina. Mereka itu dari kelompok Yahudi. Setelah berzina, mereka mendatangi ahlul kitabnya. Ini bagaimana hukum berzina? Mereka membuka Taurat. Hukum berzina harus dicampur yang belum menikah. Yang sudah menikah harus dirajam. Akhirnya mereka cari cara bagaimana tidak dicampur, tidak dirajam. Akhirnya mereka mengatakan, kita pergi saja ke Muhammad. Mungkin di dalam Al-Quran tidak ada hukum cambuk, tidak ada hukum rajam. Akhirnya mereka pergi ramai-ramai ke Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, ya Muhammad, ya Nabi. Itu mereka manggilnya ya Muhammad. Kenapa ya Muhammad? Karena mereka tidak yakin dengan risalahnya. Kalau orang sudah yakin, kalau kita baca hadis itu, kalau sudah yakin dia akan mengatakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kalau diucapkan ya Muhammad, berarti dia orang asing. Ya Muhammad, ada enggak hukum di dalam Al-Quran itu orang yang berzina?
Rasulullah SAW mengatakan membuka Al-Quran dan baca sendiri, coba baca sendiri. Tapi yang kuat bacanya ya, baca sendiri. Ketika dia baca azaniyatu wazani, kalimat fajlidu kullau itu tidak dibaca, dia lompat bacaannya. Rasulullah mengatakan kamu sudah melompat bacaan, coba ulangi lagi. Ya, azaniyatu wazani, lompat. Akhirnya apa? Coba seluruh ahli kitab menyaksikan. Betul nggak bacaan seperti tadi? Akhirnya apa? Ketika dibaca azaniyatu wazani, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kebanyakan ahli kitab waktu itu masuk Islam dan yakin dengan Rasulullah SAW. Mereka lah yang dapat petunjuk. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Al-Quran. Tapi kalau tidak yakin dengan Al-Quran, apa harap demi petunjuk? Ya. Walaupun ada yang mengaku-ngaku saya ahlul kitab, ya saya ahlul kitab, tapi tidak yakin pada Al-Quran, sama juga nggak akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang turun sebelum kamu ya Muhammad. Kalau ada ahlul kitab, mereka tidak yakin kepada Taurat, apalagi kepada Al-Quran, tidak yakin kepada Injil, hanya berharap akan dapat petunjuk. Tetapi Taurat yang belum tahrif, dirubah-rubah, diotak-atik oleh Yahudi. Karena sebagian itu ada dua hukum. Ada hudud yang dikeluarkan dari Taurat. Apa hudud itu? Hukum potong tangan. Maka nggak ada lagi hukum potong tangan dalam Taurat. Coba lihat perjanjian lama. Maka tidak ada lagi hukum rajam. Kenapa? Karena mereka takut nanti kalau mencuri potong tangan. Mereka takut kalau berzina nanti akan dirajam. Makanya Yahudi itu mengeluarkan hukum ini dari Taurat dan ditambah-tambah hukum yang lain. Dua. Yang ketiga, yang mereka tambah-tambah, di situ diharamkan sudah jelas. Coba buka Injil. Nggak ada Injil apapun yang mengatakan babi itu halal. Nggak ada. Nggak ada Taurat itu yang mengatakan kalau babi itu halal. Tetapi mereka mengatakan dibuat dalam Quran. Babi diharamkan. Itu dalam Quran. Itu mahal. Babi liar. Ya, nampak. Babi liar haram. Maka kalau kita tanya, bakal pajuh bui. Hanya kamu pajuh ini, babi yang kami ternak sendiri, tidak apa-apa. Maka mereka itu ternak babi sendiri. Supaya apa? Menghalalkan cara. Yang haram apa juga? Yang haram, yang liar-liar itu haram. Padahal tidak dibedakan oleh Allah. Mana yang liar, bui liar pun harum cid. Buyangnya harum cid. Ya, Pak. Termasuk kita ini apa namanya? Tajuk bui. Bui itu haram aini namanya. Ainnya sudah haram. Maka bui itu ketika haram aini, apapun yang kita baca tasbih, baca bismillah, tetap haram buinya. Kita panggil ulama ribuan ulama, ditolong baca doa, disembelih, baca doa supaya buinya haram cik buinya. Ya. Kenapa? Karena dia haram aini. Beda dengan haram kasbi. Haram kasbi itu apa? Cara memperolehnya yang haram. Kita ada namanya rumah, kambing di rumah. Kita beli kambing itu dengan hasil curian. Tak korupsinya tagok, tak belum kambing semua. Kambing itu haram kasbi namanya. Bukan menyembelihnya haram, mengkonsumsinya haram. Kenapa? Itu haram kasbi. Kita memperoleh dari mengungkap. Setelah kita membohongi orang lain, kita korupsi punya orang lain, kita beli kambing. Ya, kita beli kambing. Ya, disembelih kambing, dimakan oleh anak, haram kasbi. Dimakan oleh istri, haram kasbi. Kenapa? Cara memperolehnya yang haram. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Wa ma unzila min qablik. Imam Sya'rawi mengatakan begini di dalam tafsir beliau. Itu beriman kepada kitab sebelumnya itu secara ijmali saja, secara umum. Kita mungkin sebagian kita tidak pernah melihat Injil lagi, tidak pernah melihat Taurat lagi. Jadi maknanya kita itu paling enggak sebagai umat Nabi Muhammad yakin saja Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Secara ijmali saja kita yakin. Ya. Tetapi kalau beriman kepada Al-Quran secara tafsili, berimannya harus rinci, secara rinci. Sampai sekecil apapun ayat itu kita harus beriman dan yakin kepada Allah kalau itu adalah firman Allah. Maka kalau satu ayat saja kita tidak yakin, sama seperti tidak yakin kepada seluruh Al-Quran. Maka nanti ketika dibacakan Al-Quran nanti, ini dihancurkan oleh Allah kampung panenanya. Menyokat jauh panenanya, kita sudah tidak yakin kepada seluruh firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya keyakinan di dalam Al-Quran ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal.
Jadi yang masuk akal bagaimana? Oh, ini masuk akal ini. Kalau kita berbuat baik, orang lain akan berbuat baik, masuk akal. Ada yang tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akal? Kejadian yang Allah ceritakan tentang alam barzakh tidak masuk akal. Kenapa? Karena belum ada orang yang menyaksikan alam barzakh itu bagaimana, kecuali kalau dia sudah meninggal. Tidak ada orang yang tahu bagaimana dibangkitkan di padang mahsyar, kecuali kita melalui masa-masa untuk dibangkitkan di padang mahsyar. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kita terima oleh akal. Bagaimana alam ini, Pak? Allah mengatakan, wa banainaha, saya dirikan langit ini sab'an shidada. Ada 7 lapis. Secara akal tidak mungkin ada 7 lapis bi ghairi amadin tarawnaha. Tidak ada tiang, enggak mungkin secara akal. Makanya kita itu harus beriman, apakah kita yakin masuk akal atau tidak masuk akal? Yang jelas ada dalam Al-Qur'an, kita yakin, harus yakin 100%. Ya. Tapi kalau hadis itu kita harus teliti dulu. Ada hadis palsu, ya Pak. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis palsu. Maka kalau kita ingin mengetahui hadis palsu, sekarang sudah ada kitabnya, kumpulan hadis-hadis palsu. Beda ya ceramah hadis palsu, beda ya ceramah hadis mungkar, hadis hanya pakai. Jadi makanya harus kita teliti contoh mana hadis palsu. Al-bazinjanu dawaun min kulli dawa. Terong itu obat segala obat. Rawahu hadza. Dibuat rawahu riwayat ini dari ini an ini. Al-bazinjan dawaun min kulli dawa. Ya, dadanya udah bodrum. Dah pegang kuah dan dia pakai bodrum tapi ini baju. Hai, obatnya dalam diri Rasulullah. Padahal itu hadis palsu. Hadis itu dibuat ketika seorang pedagang hana lega-lega bodrum aja. Ketika hana lega-lega bodrum enggak dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Al-bazinjan dawa'un min kulli dawa'in. Buah terong obat segala obat. Akhirnya orang berbondong-bondong beli terong dia. Apa yang hidup terong? Ya, gara-gara hadis palsu tadi. Tapi kalau Al-Qur'an, ya anda pelihara boleh, anda pelihara Al-Qur'an. Tapi kalau hadis itu bisa saja hadis palsu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini apa namanya? Kita akan ini Imam Sya'rawi tapi setelah ini yang ketiga. Ini syarat kelompok kedua. Syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, ahlul kitab itu akan dapat petunjuk dari Allah dengan syarat wabil akhiratihum yuqinun. Mereka yakin dengan hari akhirat. Mereka yakin dengan hari kiamat. Kenapa demikian? Imam Sya'rawi mengatakan, wala najidu fit Talmud wat Taurat akhbara yaumil qiyamah. Kami tidak pernah mendapatkan di dalam Taurat, di dalam Zabur, apalagi dalam Injil, sesuatu hal yang rinci tentang hari kiamat kecuali Al-Quran. Ya, maka rugi sekali kita. Kita bukan hidup pada masa Nabi Musa. Artinya apa? Di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa tidak secara rinci menjelaskan tentang hari kiamat kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quran rinci sekali bagaimana kita di alam roh dulunya. Bagaimana kita di dalam kandungan diberikan roh berapa bulan, umur berapa bulan, dilahirkan ke dunia. Cuma kita saja yang tidak ini apa namanya, hana jaga Allah. Padahal Quran semuanya memberitahukan, Pak, mau hidup bahagia dunia akhirat lakukan ini. Dapat petunjuk dunia akhirat lakukan ini. Apa yang akan kamu lakukan ketika nanti dicabut nyawamu ada dalam Al-Quran. Apa kehidupanmu setelah mati ada dalam Al-Quran. Bagaimana nanti di padang mahsyar ada dalam Al-Quran. Bagaimana apa yang kita lakukan di dalam surga ada dalam Al-Quran. Dan di dalam neraka ada semua dalam Al-Quran. Ini yang tidak kita ketemukan di dalam Taurat dan Talmud. Talmud itu kitab Yahudi. Itu bukan kitab Samawi itu. Kitab itu enggak ada di situ secara rinci. Ya, kecuali Al-Qur'anul Karim. Tetapi kalau mereka yakin, ya Pak, ahlul kitab itu yakin dengan hari kiamat, yakin dengan kematian, maka mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak, enggak dapat apa-apa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ada di dalam tafsir Ibnu Arabi. Ada sebuah, beliau mengutip ada riwayat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man alima bima ya'lam, barang siapa yang melakukan segala sesuatu hal yang sudah dia tahu. Dia tahu kalau ini salat begini, maka dia lakukan begini. Ya, Pak. Allah akan mengajarkan dia sesuatu hal yang belum dia tahu lagi, terus diajarkan oleh Allah. Kita sudah tahu, oh, kalau berwudu seperti ini benar. Akhirnya kita amalkan.
Setiap seorang mengamalkan ilmu yang dia tahu, besok diberikan lagi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengajarkan dia ilmu yang belum dia ketahui. Ini namanya itulah ilmu batin. Ilmu batin. Kalau dalam beberapa tafsir ada yang mengatakan ilmu ghaib. Sesuatu hal yang tidak kita ketahui diajarkan terus oleh Allah, diajarkan, tapi dengan syarat kata Allah. Kalian itu mengamalkan ilmu yang sudah kalian tahu. Yo ilmu cukup jai, mengamalkan belum. Ilmu cukup jai. Ini tidak boleh, tapi oman jai hal ya. Maka kita amalkan, yang kita tahu sedikit amalkan, kita tahu sedikit amalkan. Maka insya Allah akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Saya rasa cukup sekian, kan bos sudah 7 memang. Ya, ada bumbur lagi katanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.